Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas yang solih-solihah, kali ini saya akan membahas penilaian tengah semester 1, kelas 4, mata pelajaran matematika. Simak ya penjelasannya. Pada nomor 1 diminta menunjukkan penyebutnya. Pecahan A per B yang atas itu disebut pembilang, sedangkan yang bawah penyebut. Jadi, pada pecahan 2, 5 per 7 yang disebut penyebut adalah yang bawah, yaitu 7. Nomor 2, bagian yang diarsir itu ada 4. Dari semua bagian ada 8. Jadi gambar tersebut menunjukkan pecahan 4/8. Nomor 3, diminta menunjukkan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Yang senilai dengan 1/4, kita lihat 1/4. Kemudian kita lihat ke bawah yang sama, ditunjukkan oleh 2/8. Nomor 4 diminta untuk menunjukkan kelompok pecahan yang senilai. Kita mulai dari yang A. Kita bandingkan 2/5 dengan 3/7 dengan perkalian silang. Nah, didapat 2 kali 7, 14, sedangkan 3 kali 5, 15. Tidak sama, maka tidak senilai. Kita lanjut ke B. B ternyata pembilang sama, dan tapi penyebut tidak sama, berarti juga tidak senilai. Lanjut ke C. Kita bandingkan 1/4 dengan 3/12. Disamakan penyebutnya menjadi 12, maka 4 kali 3. 1 juga harus dikalikan 3. Ternyata sama, 3/12. Kita bandingkan lagi dengan belakangnya, 5/20. Perkalian silang. Maka didapat 3 kali 20, 60. 5 kali 12 juga 60. Sama-sama 60. Penyebutnya juga sama kan? Berarti yang C ini adalah sekelompok pecahan yang senilai. Kita lanjut nomor 5. Pecahan paling sederhana dari 8/56. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata disediakan penyebutnya ada 4 dan 7. Nah, kalau penyebutnya 4, berarti 56 juga harus bisa habis dibagi 4. Kita bagi 4 dulu, hasilnya 14. 56 dibagi 14, hasilnya 4. Maka 8 juga harus dibagi 14. Oh, tidak bisa. 8 lebih kecil, maka A sama B berarti bukan pilihan yang benar. Kita lanjut ke yang penyebutnya 7, berarti 56 harus habis dibagi 7, hasilnya 8. 56 dibagi 8, hasilnya 7, maka 8 juga harus dibagi 8, hasilnya 1, berarti pilihan jawaban yang tepat adalah 1/7. Kita lanjut ke nomor 6, masih dengan pecahan yang bentuk sederhana. 27/36. Bentuk sederhananya berapa ya? Nah, di sini ada pilihan jawaban yang langsung penyebutnya 4. Berarti penyebutnya 36 harus bisa dibagi 4, hasilnya 9. 36 dibagi 9, hasilnya 4. Maka pembilang juga harus dibagi 9. 27 bagi 9, hasilnya 3. Maka pilihan yang tepat adalah 3/4. Kemudian nomor 7, pecahan campuran dari 22/5. 22 dibagi 5, hasilnya 4. Masih sisa 2. Maka bentuk campurannya adalah 4, 2/5. Pada nomor 8, mengubah pecahan 9/100 menjadi bentuk desimal.
Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Ternyata hanya ada satu pilihan jawaban yang angka di belakang komanya 2 angka. Karena per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka. Langsung kita bisa menjawab, yaitu yang B. Nomor 9, mengubah 2/5 menjadi bentuk persen. Kita ubah dulu pecahan biasa 2/5 menjadi pecahan penyebut 100 per 100. Atau bisa juga dengan cara mengalihkan 100%. Maka didapat 200 per 5%. Hasilnya 40%. Nomor 10, 6,05 diubah menjadi pecahan biasa. Tuliskan dulu semua angkanya. 605 per berapa? Di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Nomor 11, 0,8 diubah dalam bentuk pecahan senilai. Kita ubah dulu bentuk desimal tersebut menjadi pecahan biasa. 8 per 10. Sama-sama bilangan genap bisa dibagi 2 masing-masing. Hasilnya 4 per 5. Kalau sudah ada di pilihan, maka kita langsung bisa memilih. Pada nomor 12, diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, ini karena 1/2, 2/3, 1/4 itu berbeda pembilang dan penyebutnya, maka kita akan samakan dulu. Boleh menyamakan pembilang ataupun penyebut. Nah, kali ini saya akan menyamakan pembilangnya. Sama-sama dijadikan 2. 1 jadikan 2 kali 2, maka 2 juga kali 2, jadi 4. 2/3 tetap karena pembilang sudah 2. 1/4 kita jadikan pembilangnya 2 kali 2, maka penyebutnya juga kali 2, jadinya 8. Nah, dari sini kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Kalau 2 dibagi 8, itu berarti dia lebih kecil. Karena membagi atau dibagi lebih banyak. Jadi urutannya adalah 2/8, kemudian 2/4, dan 2/3. Nah, nomor 13 ini mengurutkan dari yang terbesar. Kita lihat pilihan jawabannya ternyata semua pembilangnya sama, yaitu 1. Nah, kalau semua pembilangnya sama, berarti kita tinggal lihat penyebutnya. Di mana jika pembilang sama, maka penyebut yang kecil, dia adalah pecahan yang besar. Jadi, kita kalau diurutkan pecahan yang besar, jadi kita lihat penyebut yang kecil. Yang kecil di sini berarti dari 1, kemudian 2, 4, dan 5. Sekarang nomor 14. Diminta untuk mengubah 4/5 menjadi pecahan campuran. Kita bagi 24 dibagi 5, mendapatkan 4. 4 kali 5, 20, berarti masih sisa 4. Hasilnya 4/5. Kemudian nomor 15. Pecahan desimal dari 23/10. Ini gampang ya. Kita tuliskan semuanya 23 karena ini sudah per 10, berarti tidak usah mengubah lagi. Pada desimal per 10 di belakang koma berarti ada 1 angka. Yang benar berarti C. Nomor 16 ini ada operasi hitung campuran. Ada tambah dan kali, maka kita dahulukan yang perkalian. Hitung dulu 50 kali 25. Hasilnya 1250. Baru kita tambahkan 100 tambah 1250. Hasilnya 1350.
Nomor 17 juga ada perkalian dan pembagian. Satu tingkat. Kalau satu tingkat berarti dimulai dari depan. 14 kali 3. Hasilnya 42. Baru dibagi dengan yang belakangnya 6. Mendapatkan 7. Nomor 18. Taksiran penjumlahan. Berarti kita taksir dulu. Ini ratusan. Kalau ratusan berarti kita lihatnya yang belakang yaitu puluhan. 799, puluhannya adalah 9. 9 ditaksir ke atas, maka ratusannya ditambah 1, jadi 800. Kemudian 122, puluhannya adalah 2. 2 ditaksir ke bawah, maka ratusannya tetap 100. Hasil penjumlahan 800 tambah 100 adalah 900. Nomor 19 masih dengan taksiran pengurangan. Sekarang ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan berarti kita lihatnya ke puluhan. 11.451, puluhannya adalah 5. 5 ditaksir ke atas, maka ratusannya tambah 1, jadi 500, 11.500. Kemudian 7.565, puluhannya adalah 6. 6 juga ditaksir ke atas, maka ratusannya bertambah 1, jadi 6. 600, 7.600. Nah, kita kurangkan 11.500 dikurangi 7.600. Hasilnya 3.900. Kemudian nomor 20 juga taksiran perkalian. Nah, kali ini adalah kepuluhan. Maka kita lihat kalau kepuluhan yang kita lihat adalah belakangnya yaitu satuan. 65 satuannya adalah 5. 5 ditaksir ke atas. Maka puluhannya ditambah 1. 6 tambah 1 jadi 7, 70. 23, satuannya adalah 3. 3 ditaksir ke bawah, maka puluhannya tetap 2, 20. Kita kemudian kalikan 70 kali 20, hasilnya 1.400. Nomor 21. Hasil hitung 10.400 dikurangi 5.600 dikurangi 705. Kalau seperti ini berarti kita menggunakan susun pendek ya. Ini bukan taksiran, tapi menghitung aslinya. 10.400 dikurangi 5.600. Hasilnya 4.800. Baru kita kurangkan lagi 705. Didapat 4.095. Untuk nomor 22, ini ada operasi hitung campuran, pembagian dan penjumlahan. Maka yang kita dahulukan untuk menghitungnya adalah yang pembagian. 480 dibagi 12, hasilnya 40. Baru kita tambahkan dengan 10, maka didapat 50. Nah, untuk nomor 23, ini hasil penjumlahan pecahan. Jadi, bukan taksiran ya, kita jumlahkan. Nah, ini pecahannya, penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan. Bisa karena ada 4 dan 8, kita samakan menjadi 8. Maka yang 2/4 penyebutnya dijadikan 8. 4 dikali 2, maka pembilang juga kali 2, hasilnya 4. Sedangkan 3/8 tetap. Kita tambahkan yang pembilang, 4 ditambah 3, hasilnya 7. Penyebutnya tetap, yaitu 8. Yang nomor 24, ini pengurangan pecahan campuran sama pecahan biasa. Nah, ini juga sama. Penyebutnya berbeda, harus disamakan. Ada 3 dan 4, kita samakan menjadi 12. Maka kalau 3
dijadikan 12 harus dikali 4. Pembilang juga harus kali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Yang satunya bilangan bulatnya tetap ya, dituliskan. Kemudian 1/4. 4 jadikan 12. Kali 3, maka pembilang juga kali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, sekarang kita kurangkan. Karena pembilangnya bisa dikurangi, maka yang bulat tidak perlu kita ubah. 1, yang bulat 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Sedangkan yang pecahan 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Penyebutnya tetap 12, hasilnya 1, 5/12. Berikutnya nomor 25, ini perkalian pecahan juga. Kalau perkalian, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi tidak perlu lagi disamakan penyebutnya, langsung dikali. 2 kali 1 hasilnya 1. Hasilnya 2. 5 kali 4 hasilnya 20. 2/20. Nah, di pilihan tidak ada 2/20, maka kita harus sederhanakan. Karena masing-masing bilangan genap, kita bisa bagi 2. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Hasilnya 1/10. Ada pilihannya yaitu di A. Kita bisa memilihnya. Sebelum kita lanjut ke pekerjaan berikutnya, ke Romawi 2, yuk subscribe dulu, like, and comment. Sekarang kita lanjut ke Romawi 2. Nah, nomor 26 disajikan sebuah bilangan 3.786. Nah, sudah kita pelajari nilai tempat ya. Untuk satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, maka angka 8 tersebut menempati angka puluhan. Beda lagi dengan misalnya kalau yang titik ini diganti dengan koma. 3,786. Maka yang 3 adalah satuan. Di belakang koma diurutkan berarti per 10 untuk 7. Di belakangnya lagi berarti per 100 untuk 8. Belakangnya lagi berarti per 1000 untuk angka 6. Maka kita bisa menjawab yang 8 itu adalah nilai tempat puluhan. 27 mencari pecahan paling sederhana dari 60/72. Kita bagi dulu aja, karena sama-sama genap, kita bagi 2. Hasilnya 30, penyebutnya 36. Masih genap lagi, kita bagi 2 lagi. 30 bagi 2 hasilnya 15, sedangkan 36 bagi 2, 18. Nah, ini salah satunya ada yang ganjil. Maka kita tidak bisa membagi 2, kita bagi urutnya 3. Bisakah dibagi 3? 15 bagi 3, oh bisa. 18 dibagi 3 juga bisa, dapat 6. Maka hasilnya adalah 5/6. 5/6 ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena 5 sudah bilangan prima. Maka 5/6 adalah pecahan paling sederhana. Kita lanjut ke nomor 28. Nomor 28 membandingkan pecahan 70% dan 0,78. Nah, kita samakan bentuknya ya. Misalnya dijadikan pecahan biasa 70/100 dan 78/100. Penyebutnya sama-sama 100, maka kita bandingkan pembilangnya, yaitu 70 dan 78. Di mana jika pembilangnya besar, maka dia adalah penyebut, jika pembilangnya besar, maka dia adalah pecahan yang besar pula. Maka bisa ditentukan 70 lebih kecil dari 78.
Nomor 29 ini mengurutkan dari yang terkecil. Nah, ini kebetulan bentuk pecahannya berbeda-beda. Ada yang pecahan biasa, persen, campuran, desimal. Nah, kita harus menyamakan dulu salah satu bentuk. Kita ambil pecahan biasa saja, diubah jadi pecahan biasa semua. 1/5, 12/100, 6/4, dan 25/100. Nah, setelah diubah menjadi satu bentuk, ternyata ini belum bisa diurutkan karena pembilang ataupun penyebutnya berbeda. Kita samakan saja penyebutnya, dijadikan 100 semuanya. Jadi 5 dijadikan 100 kali 20, maka pembilang juga kali 20. 20/100. Yang 12/100 tetap. Sedangkan yang 4, ini kita jadikan 100, berarti dikali 25. Maka 6 dikali 25, hasilnya 150/100. Yang 25/100 tetap. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil. Kalau penyebutnya sama, maka pecahan yang terkecil adalah yang pembilangnya paling kecil. Berarti 12/100. Berikutnya 20/100, 25/100, baru 150/100. Setelah tahu urutannya, kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Yang nomor 1, 12/100 itu berapa? Oh, 12%. Kemudian urutan kedua, 20/100 itu berapa? 1/5. Urutan ketiga berarti 0,25. Yang keempat, terakhir 1, 2/4. Yang nomor 30, bentuk pecahan desimal dari 5/8. Nah, kalau kita kesulitan menjadikan penyebutnya per 10, per 100, per 1000, maka kita pakai saja porogabet, pembagian porogabet 5/8. Nah, bisa didapat hasilnya 0,625. Nomor 31. Pecahan campuran dari 4,5. Nah, ini cara praktisnya berarti di depan koma kita tuliskan dulu 4. Kemudian yang 0,5 berarti 0,5. Berapa pecahan biasa 0,5? Kita ingat 5/10. Ya, di belakang koma itu satu angka berarti per 10. Jadi bisa langsung dapat 4, 5/10. Berikutnya nomor 32. 9/n sama dengan 27/36. Nah, ini adalah pecahan senilai. Bisa dibagi atau dikali dengan angka yang sama. Nah, kebetulan yang n ada di sebelah kiri sama dengan. Berarti bisa kita balik menjadi 27 menjadi 9. Berarti harus dibagi 3. Maka penyebut juga harus dibagi 3. 36 dibagi 3, hasilnya 12. Nomor 33, ini penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. Ada 12, 6, dan 3. Itu berarti bisa dijadikan 12. Menggunakan kelipatan ya. Menggunakan kelipatan juga bisa. Perkalian silang juga bisa. Kita samakan menjadi 12. 1/12 tetap. 5/6. 6 dikali 2. Maka 5 juga kali 2. Sedangkan 2/3, 3 menjadi 12 harus kali 4. Maka pembilang juga harus kali 4. 2 kali 4, 8. Nah, sekarang baru kita
kurangkan dan jumlahkan. Jumlahkan dulu dari depan karena tambah dan kurang 1 tingkat, maka dimulai dari depan. 1 ditambah 10, 11. 11 dikurangi 8 hasilnya 3. 3 per 12. Bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3, hasilnya 1 per 4. Nomor 34. Amira diajak ibunya berbelanja di supermarket. Dia membeli sayur seharga Rp15.250. Taksiran ke ratusan terdekat harga sayur yang dibeli Amira adalah keratusan. Kalau keratusan maka yang dilihat adalah yang belakang ratusan, yaitu puluhan. 50. 5 ditaksir ke atas, maka ratusannya ditambah 1, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Jadi, harga tersebut ditaksir Rp15.300. Nomor 35. Taksiran ke puluhan terdekat. Kita taksir dulu ke puluhan terdekat dari 432. Puluhan, maka kita lihat yang belakang puluhan, yaitu satuan. Satuannya di sini adalah 2. 2 ditaksir ke bawah, maka puluhannya adalah tetap 3, 30, 430. Sekarang yang 9. 9 ini sudah merupakan satuan. Kalau ditaksir ke puluhan, maka yang diperhatikan adalah satuan. 9 ditaksir ke atas, maka puluhannya ditambah 1. Karena puluhannya tidak ada, kosong ditambah 1, hasilnya 1, maka taksirannya adalah 10. Sekarang dihitung 430 dibagi 10, hasilnya 43. Nah, 43 kalau mau ditaksir ke puluhan terdekat lagi, maka kita perhatikan satuannya, yaitu 3. 3 ditaksir ke bawah, maka puluhannya adalah tetap 4, 40. Sekarang soal beralih ke Romawi 3. Nah, nomor 36 ini diminta menggambar, membuktikan pecahan senilai yang senilai dengan 3/2 dengan garis bilangan. Berarti kita gambar 2 garis bilangan. Yang satunya adalah yang penyebutnya 2, jadi 0, 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya. Kemudian yang pecahan berikutnya adalah yang senilai dengan 3/2. Nah, ini pas saya ngambil yang penyebutnya adalah 4. Jadi kita buat 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan ini adalah posisi 0 itu harus lurus segaris. Kemudian posisi 1 juga harus garis. Di mana 1? 1 adalah 2/2. Itu 1. 4/4 juga 1. Nah, ini juga harus lurus segaris. Kemudian setelah itu kita lihat tadi yang 3/2. 3/2 segaris dengan pecahan berapa ya? Ternyata di situ segaris dengan 6/4. Maka 6/4 adalah pecahan senilai dari 3/2. Sekarang lanjut ke ke nomor 37. Pecahan desimal. Yang A 40% diubah menjadi pecahan desimal. Kita ubah dulu di bentuk pecahan biasa, 40/100. Nah, sekarang diubah jadi pecahan desimal. Tulis dulu semua bilangan yang ada di pembilangnya, yaitu 40. Nah, sekarang kita atur di mana letak komanya. 100 berarti nolnya 2. Di belakang koma ada 2 angka.
Nah, sekarang dihitung. 4 dan 0 ini sudah 2 angka. Berarti yang ada di belakang, di depan koma, 0,40. Yang B, 1/25. Dijadikan pecahan desimal, berarti penyebutnya harus bisa jadi 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Nah, 25 bisa dijadikan 100, yaitu dengan dikali 4. Maka pembilang juga kali 4. Hasilnya 4/100. Nah, 4/100 kita jadikan pecahan desimal. Tulis semua angka di pembilang. Berarti hanya 4. Kemudian di belakang koma ternyata ada 2 angka karena /100. Maka kita jalankan komanya ke depan. Ya, 1, 2. Maka kalau tempat kosong, kita tuliskan angka 0. Hasilnya 0,04. Yang C, 3/4 juga sama. Penyebutnya ini bisa dijadikan 100. Tapi 4 ini harus kali 25. Maka yang pembilang juga dikali 25. 3 kali 25, 75. 75/100, pecahan desimalnya adalah 0,75. Nomor 38 ini ada soal cerita. Kakak membawa uang Rp10.000. Ia gunakan membeli roti Rp3.750 dan selai coklat Rp4.250. Berapa kira-kira sisa uang kakak? Nah, karena ini kira-kira, maka gunakan taksiran. Kita taksir dulu. 10.000. Itu tetap ya, karena belakangnya sudah 0 semua. Kemudian 3.750. Kita taksir ke ratusan. Ke ribuan, mohon maaf ke ribuan karena ini 10.000, kita taksir ke ribuan. Kalau ke ribuan maka yang diperhatikan adalah ratusan. 700. 7 ditaksir ke atas, maka ribuannya ditambah 1. 3 tambah 1 jadi 4, 4.000. Kemudian 4.250. 200. 2 ditaksir ke bawah, maka ribuannya tetap 4.000. Nah, sekarang operasinya apa? Bilangan operasinya digunakan, berarti dikurangi. 10.000 kurangi 4.000. Hasilnya 6.000. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan 4.000. Sisanya berarti 2.000. Jadi, sisa uang kakak kira-kira Rp2.000. Nah, nomor 39, Emma mempunyai pita sepanjang 3/4 meter. Sebagian pita tersebut diberikan kepada Meni. Sekarang pita Emma tinggal 5/12 meter. Berapa meter pita diberikan kepada Meni? Nah, kalau ini berarti kita dihitung beneran, bukan taksiran ya. Jadi 3/4 punya Emma diberikan kepada Meni, berarti dikurangi Meni. Hasilnya, sisanya tinggal 5/12. Nah, sekarang kita mencari berapa yang diberikan kepada Meni. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu. Bisa disamakan menjadi 12. Maka 4 dijadikan 12 harus kali 3. Pembilang juga kali 3, yaitu 9. 9/12 dikurangi berapa? Hasilnya 5/12. Karena pembilangnya sudah sama, kita tinggal melihat karena penyebutnya sudah sama, kita lihat pembilangnya. 9 dikurangi titik-titik sama dengan 5. Hasilnya adalah 4. Maka yang diberikan kepada Meni adalah 4/12 meter.
Terakhir nomor 40. Damar menabung di bank sebesar 825.000. Karena ingin membeli baju, Damar mengambil uang di bank sebesar 175.000. Berarti karena diambil uangnya berkurang, dikurangi. 825.000 dikurangi 175.000. Nah, silakan bisa dihitung hasilnya 650.000. Kemudian Damar menabung kembali. Karena menabung kembali berarti uangnya ditambah 755.000. Berapa uang Damar di bank sekarang? Maka dijumlahkanlah 6.500 dan 755. Hasilnya adalah 1.405.000 rupiah. Nah, silakan bisa dipelajari kembali. Selamat berlatih, semoga sukses mengerjakan PTS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.